Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arcita Rinta Putri, NRP 30 dari kelas KCBC, akan menjelaskan mengenai video mengenai pembuatan star skema dengan studi kasus Fitward Gym. Fitward Gym ini ingin mengetahui dan melakukan analisis terhadap pendapatan perusahaan dengan membangun data warehouse menggunakan star skema. Sebelum itu, apa sih star skema itu? Menurut Connolly dan Beck, star skema adalah model data dimensional yang mempunyai fact table di bagian tengah, yang dikelilingi oleh dimension table yang terdiri dari data reference. Kelebihan dari star skema yaitu dapat menampilkan data berupa diagram, grafik, dan tabel sehingga memudahkan dalam melakukan analisa dan juga dalam mengambil keputusan dengan baik. Berikut merupakan contoh dari star skema. Jadi pada bagian tengah yaitu terdapat fact table yang berrelasi dengan tabel-tabel dimensi atau dimension table. Berdasar studi kasus Fitward Gym yang tadi telah diketahui entity relationship diagramnya yaitu sebagai berikut. Selain telah diketahui entity relationship diagramnya, juga terdapat record table yang merupakan data-data yang tercatat oleh Fitward Gym. Yaitu terdapat tabel member, tabel membership, tabel one day pass kategori, tabel one day guest pass, tabel merchandise, tabel sell transaction, tabel sold via, dan juga terdapat tabel special event. Nah, langsung saja kita melakukan pembuatan star skema. Tahapannya yaitu yang pertama adalah menentukan data yang diperlukan. Nah, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Fitward Gym yaitu melakukan analisis data pendapatan, maka data yang diperlukan yaitu adalah data pelanggan yang membeli produk, data produk yang terjual, data jumlah produk yang dibeli, dan juga data waktu pembelian. Setelah menentukan data yang diperlukan, tahapan dalam pembuatan star skema yang selanjutnya yaitu menentukan dimension table. Dimension table sendiri yaitu merupakan tabel yang berisi atribut deskriptif yang dibuat berdasarkan gabungan data dari beberapa entitas yang memiliki kemiripan data. Berdasarkan studi kasus Fitward Gym, saya menentukan bahwa terdapat 3 dimension table, yaitu dimension table customer, dimension table product, dan dimension table time. Untuk dimension table customer yaitu merupakan gabungan data dari tabel member dan tabel special event, sehingga dimension table customer akan berisikan atribut-atribut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dimension table product.
Dimension Table Product ini merupakan gabungan dari tabel membership, merchandise, one day pass kategori, dan tabel special event. Keempat tabel ini dipilih karena memiliki kolom price atau yang bernilai uang, sehingga atribut dari dimension table product yaitu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dimension table time. Terdapat 4 tabel yang digabungkan, yaitu tabel member, tabel one day guest pass, tabel sale transaction, dan tabel special event. Pada tabel-tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat kolom mengenai tanggal dari pembelian atau pembelian atau penjualan yang berhasil dilakukan oleh Fitward Gym. Namun dapat dilihat bahwa format dari penulisan tanggal ini terdapat perbedaan. Kemudian ditentukan bahwa atribut dari dimension table time adalah date, ID, day, month, dan year, sehingga dari perbedaan format tadi akan menjadi sama. Setelah menentukan dimension, maka selanjutnya adalah membuat fact table. Fact table sendiri merupakan tabel yang berisikan data faktual yang memiliki relationship dengan dimension table dan bersifat numerik. Karena tujuan dari Fitward Gym yaitu untuk menganalisis pendapatan, maka data faktualnya yaitu adalah revenue dengan atribut-atributnya, yaitu merupakan foreign key dari primary key dimension table customer, primary key dimension table product, dan juga primary key dari dimension table time. Dan kemudian terdapat atribut quantity yang merupakan jumlah produk yang terjual, dan juga terdapat atribut amount yang merupakan jumlah uang yang didapatkan. Sehingga dari dimension table dan fact table tadi dapat dijadikan star schema yang dapat dilihat sebagai berikut, dengan primary key dari dimension table customer menjadi foreign key di fact table, primary key product menjadi foreign key di fact table, dan juga primary key di dimension table time jadi foreign key di fact table. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana membuat star schema menggunakan Microsoft Access. Yaitu yang pertama dilakukan adalah membuat tabel-tabelnya, yaitu dapat dengan klik kanan
atau ini diklik create lalu klik table. Nah, lalu untuk mengisi atribut apa saja yang ada di dalam tabel itu dengan melakukan design view. Pertama, ubah nama tabel. Seperti yang sudah saya lakukan, klik saja customer. Coba ketik saja customer 2, lalu di OK. Lalu diisikan field name dan data type-nya. Berikut sudah saya buat tabel customer, kemudian tabel produk, kemudian tabel time, dan juga tabel revenue. Kemudian setelah itu pada Microsoft Access kita dapat mengisikan data dari atribut-atribut tersebut dengan cara klik kanan datasheet view, lalu kita isikan data customer, lalu data produk, lalu ada data time. Nah, kemudian untuk melakukan relationship dari tabel-tabel ini, untuk membuat start skemanya yaitu dengan database tool, lalu relationship. Lalu masukkan semua dari tabelnya. Tadi saya sudah mencoba ini. Jadi karena tabel revenue merupakan fact tabelnya, sehingga ditaruh pada tengah. Cara membuat relationship seperti ini yaitu dengan drag and drop primary dan meletakkan pada foreign key. Setelah seperti ini, lalu centang enforce referential integrity, klik pada join type, pilih yang nomor 3, OK. Lalu create. Tidak bisa dilakukan karena masih membuka tabel. Berikut merupakan star skema dari studi kasus Virtual Gym menggunakan Microsoft Access. Terima kasih.